Nantikan bagian yang kedua supaya tidak terlalu panjang pembahasan ini dan kualitasnya, bobotnya lebih seru lagi di bagian kedua daripada yang pertama ini. Pendeta penipu, banyak yang pendeta menipu kesembuhan ilahi. Catat baik-baik. Pendeta menipu kesembuhan ilahi. Settingan dulu ya toh. Dalam nama Yesus engkau sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus. Hipnotis, comot-comot nama Yesus, tapi Anda sendiri tukang sihir. Kalau ada di Indonesia ada Simon yang mirip seperti ini dan Anda melakukan persis yang dilakukan Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12, dijamin kamu belum terima Yesus. Pasti. Kalau ada Simon di Indonesia mirip Simon ini, tobat sekarang. Anda tahu itu bukan dari Allah, dari Beelzebul, iblis. 100% iblis, Beelzebul. Tukang sihir, tipuan, penipu, hipnotis ini. Bapak Henry Tandianta ini selalu ngotot mengatakan kalau cara tepuk begini itu cara hipnotis. Jadi beliau ini mempermasalahkan kulit, bukan substansi. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, karena ini momen tahun baru 2021, tidak lupa saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun ini pimpinan, tuntunan, berkat, perlindungan, penggembalaan dan pemeliharaan Tuhan semakin indah, semakin nyata kita alami dan nikmati dalam perjalanan hidup kita. Percayalah saudara, apapun yang kita alami ketika kita berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk menyiapkan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya kembali akan memberikan tanggapan kepada Bapak Henry Tan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak merasa bosan kalau saya memberikan tanggapan kepada Bapak Henry Tan ini. Kenapa? Karena beliau selalu mengupdate, membuat video menanggapi pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon. Dan semakin hari semakin tidak terkontrol, tidak terkendali kata-kata yang diucapkan. Jadi kalau ada orang yang membuat komentar di channel YouTube yang saya kelola, Pak Pendeta tidak perlu memberikan tanggapan kepada beliau. Masa sesama orang Kristen begini, masa sesama pendeta begini? Menurut saya itu kurang pas. Kenapa? Karena Bapak Henry Tan ini sudah mengupload ke YouTube apa yang menjadi doktrin, ajaran dan pernyataannya, sehingga bisa ditonton oleh publik secara bebas. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang salah, menyimpang dan menyesatkan, maka tugas kita untuk meluruskan. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami, kalau saya memberikan respon dan tanggapan seperti ini sebagai bentuk counter, sebagai bentuk untuk membuat satu pola pikir yang lain, pengertian pemahaman yang lain, sehingga setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkannya punya pertimbangan bandingan. Ini penting. Kenapa saudaraku? Karena beliau juga mengutip-ngutip ayat firman Tuhan, mencomot-comot ayat firman Tuhan, dan saya pun akan berupaya untuk mengartikan, mengulas, mengeksplorasi
menggali apa yang disampaikan oleh beliau tidak seperti yang sebagaimana seharusnya. Barangkali Bapak Ibu Saudara belum menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Henry Tan. Saya sedikit hindari ungkapan Pendeta Henry Tan, tapi saya sebutkan aja Bapak Henry Tan sebagai bentuk penghormatan juga kepada beliau. Bapak Henry Tan, lengkapnya Bapak Henry Tandianta. Kalau Bapak Saudara menyaksikan dan mendengarkannya, ini sungguh sudah sangat keterlaluan. Nanti Bapak Saudara akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana beliau berkata, kalau Anda tidak terima pendeta atau orang yang melakukan sihir, hipnotis, tipu-tipuan, tidak terima, hubungi saya. Ada nomor telepon di situ. Tapi saya mau kasih tahu, pernah Bapak Henry Tandianta ini menyinggung sang debaters. Sang debaters langsung menghubungi, tapi sang debaters itu bolak-balik menghubungi, tidak mau mengangkat. Tujuannya beliau hanya untuk membuat pertanyaan atau menulis-nulis lewat WA untuk menanggapi pernyataannya. Tidak efektif, tidak efisien. Lagi pula ada orang berkata kepada saya, barangkali pengikutnya ini, Pak Pendeta, jangan cuap-cuap saja, jangan keluar-keluar saja di YouTube. Tantang dong berdebat. Saudara, kalau sudah pola pikir orang seperti ini, tidak perlu dilayani untuk berdebat. Kalau kita merasa ada sesuatu yang perlu kita luruskan saja. Baik secara monolog, itu juga sah. Memberikan respon dan tanggapan. Atau bahasa lain, dalam persnya itu ada hak jawab. Kalau keyakinan kita, kepercayaan kita, doktrin ajaran kita disalah mengerti oleh orang lain, baik secara internal maupun eksternal, kita punya hak untuk memberikan respon dan tanggapan. Kita punya hak untuk menjawab segala hal-hal yang menyimpang, melenceng, dan juga sudah salah kaprah dan ngawur tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan respon dan tanggapan, saya akan mengutip dulu pernyataan doktrin ajaran yang disampaikan oleh Bapak Henry Tandianta secara audio. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menyimak, memperhatikannya, dan tolong ketika nanti sudah mendengarkan pernyataan dari Bapak Henry Tandianta, tolong Bapak Ibu Saudara rame-rame memberikan respon dan tanggapan dengan menuliskan apa yang menjadi opini dan pendapat Bapak Ibu Saudara melalui kolom komentar. Ini perlu serius kita tangani. Saya melihat hambanya Pastor Andi Simon barangkali tidak punya lagi waktu dan kesempatan untuk menanggapi yang seperti ini, atau di sisi lain juga beliau berpikir tidak perlu menanggapi orang yang nyeleneh seperti ini. Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas saya yang sudah menyaksikan dan mendengarkan doktrin ajaran pernyataan dari Bapak Henry Tandianta, saya merasa terpanggil dan terbeban untuk memberikan respon dan tanggapan dalam rangka meluruskan hal-hal yang salah, menyimpang, dan ngawur serta nyeleneh yang disampaikan oleh Bapak Henry Tandianta. Silakan simak dan dengarkan dengan baik kutipan berikut ini. Begini judulnya, sihir hipnotis dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya dapat tema dari Pak Pendeta Satria Nugraha. Ini orang Bandung ya. Dia juga ikut-ikutan berguru berbagai ilmu. Salah satunya adalah hipnotis, ilmu sihir. Sekarang sudah jadi pendeta, sudah jadi Kristen ya toh. Dia ngomong begini, Pak Pendeta HTD yang Bapak sampaikan di YouTube itu benar 100% bahwa orang itu hipnotis, sihir, tetapi comot-comot pakai nama Yesus. Saya sudah tahu Pak Satria, saya ngomong nggak asal ya toh. Makanya ada tayangan saya tipu-tipu kesembuhan ilahi. Nah ini Pak Satria Nugraha bersaksi bahwa dia pada waktu jadi pendeta, dia melakukan teori-teori hipnotis. Oke lah, kita luruskan ini. Betul Pak Pendeta HTD katanya. Dia belajar untuk yang 24 jam. Jadi kalau Anda ditepuk, nih contoh nih saya nih. Saya tiba-tiba ditepuk. Terus di depan saya itu ada istri saya.
pas ditepuk, dihipnotis, saya bisa melihat istri saya itu seolah-olah mantan pacar saya waktu SMA misalnya. Bisa begitu saudara. Kalau nggak ditepuk lagi sama dia, 24 jam baru hilang sihir. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Kalau Anda sedang sakit pinggang atau mungkin sedang rada lumpuh begitu ya, ditepuk-tepuk, Anda dibangkitkan, maka Anda untuk beberapa saat bisa jalan. Begitu, nanti pulang sampai rumah 24 jam hilang itu hipnotisnya. Saya ingin mengatakan, apa yang diceritakan Pak Satria Nugraha dari Bandung, betul 100%. Pendeta penipu, banyak yang pendeta menipu kesembuhan ilahi. Catat baik-baik. Pendeta menipu kesembuhan ilahi. Settingan dulu, ya toh, beberapa orang kasih contoh dulu. Anda ingat nggak tukang obat? Kenapa ada orang beli padahal itu temannya sendiri, nanti orang lain terpengaruh, jadi orang lain beli. Persis sama, ya toh. Saudara-saudara yang tidak terima, pendeta yang tidak terima bahwa Anda penipu, Anda tukang sihir, Anda hipnotis, silahkan hubungi saya, kan ada nomor saya. Saya akan cerita ayat Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9, ada orang namanya Simon. Dia sudah lama jadi tukang sihir, mentakjubkan rakyat Samaria, berlagak sok jadi orang penting. Ayat 10. Kata orang-orang yang sudah berhasil dipengaruhi, Simon ini punya kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Sebab si Simon ini comot-comot Allah dalam melakukan sihirnya. Ayat 11. Sudah lama mentakjubkan dengan perbuatan sihirnya. Comot-comot nama Allah tapi disebut tukang sihir. Persis. Dalam nama Yesus engkau sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, hipnotis, comot-comot nama Yesus, tapi Anda sendiri tukang sihir. Di Kisah 8 ayat 12-13, Simon ini akhirnya tobat, nggak mau lagi dia pakai sihir. Berarti dulu waktu melakukan sihir, Simon belum menerima Yesus sebagai Allah. Kalau di Indonesia, di kota Samarinda kayak mana kayak, ya di Kalimantan kayak, kota Jakarta kayak mana kayak, ada pendeta yang mirip dengan Simon tukang sihir. Perhatikan baik-baik. Dia pasti belum menerima Yesus sebagai Allah. Allahnya pasti masih Bapa. Anda yang nggak terima, hubungi saya. Anda yang masih melakukan sihir persis dengan Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 13. Anda pasti belum menerima Yesus sebagai Allah. Anda pasti masih menyembah Bapa sebagai Allah. Pasti. Simon pun dulu juga gitu, masih melakukan sihir. Ketika dia ketemu sama Filipus di sini, dibaptis oleh Filipus, lalu ditumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes apa Yakobus ya situ. Akhirnya apa? Tobat, udah nggak mau lagi pakai sihir, nggak mau. Jadi saudara tahu, orang kalau penyembah Yesus nggak mau melakukan sihir yang dilakukan Simon. Kalau ada di Indonesia ada Simon yang mirip seperti ini, dan Anda melakukan persis yang dilakukan Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12, dijamin kamu belum terima Yesus. Pasti Allahmu masih Bapa. Sebab di ayat 12 dan 13 Kisah 8-9, Simon ini akhirnya tobat dan dia nggak melakukan sihir lagi. Kalau ada Simon di Indonesia, mirip Simon ini, tobat sekarang, maka Anda akan tahu, betul ya kalau kita menyembah Yesus, waduh sihir itu udah nggak bisa lagi. Betul, hipnotis nggak mau Anda. Anda tahu, itu bukan dari Allah. Dari Beelzebul, iblis, 100% iblis, Beelzebul. Tukang sihir, tipuan, penipu, hipnotis ini. Makanya kalau ada di kota saya tak tangkepin polisi itu. Ini tipuan, sihir. Ingat ya, tidak boleh, pendeta-pendeta tidak boleh melakukan itu. Clear? Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan kutipan pernyataan dari Bapak Henry Tan Dianta. Saudara, beliau membuat judul dari videonya, sihir hipnotis dalam nama Yesus. Saya mau kasih tahu dan ingatkan,
Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Ya memang bisa disalahgunakan, ya. Tapi kalau seseorang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meyakini bahwa nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang melahirkan, menyatakan, mendemonstrasikan mujizat, saya pikir tidak bisa disandingkan antara sihir, hipnotis, tipu-tipuan dengan nama Yesus. Kenapa? Pastor Andi Simon sering berkata, justru dengan nama Yesus, kuasa nama Yesus, kita bisa mengalahkan sihir, mengalahkan hipnotis. Jadi ini merupakan satu judul yang sangat rancu. Jadi ukuran yang dipakai oleh Bapak Henry Tandianta kepada Pastor Andi Simon, tujuannya ini udah pasti ke situ. Apalagi beliau sudah selalu membuat persis, kalau ada Simon, gitu, memang kurang gentle untuk ngomong yang seharusnya. Kalau saya tidak, Bapak Henry Tandianta langsung to the point ngomong orangnya. Yang penting saya tidak menghina, merendahkan, dan lain sebagainya. Tugas saya hanya memberikan respon dan tanggapan, karena saya tahu, saya mengerti, saya yakini sesuai dengan apa yang saya pelajari dari data dan fakta Alkitab, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Henry Tan tidak sesuai dengan pengertian pemahaman yang seharusnya. Jadi catatan penting yang pertama, tidak mungkin sihir, hipnotis disandingkan dengan dalam nama Yesus. Karena apa? Nama Yesus nama yang menyelamatkan, nama Yesus nama yang berkuasa, mengadakan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Tidak mungkin disandingkan dengan sihir dan hipnotis. Justru kalau seseorang benar-benar percaya kuasa nama Yesus, in Jesus name, maka justru hal itu menjadi jaminan, garansi kemenangan, bahwa kita pasti bisa mengalahkan hipnotis, mengalahkan sihir, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, dan segala antek-anteknya yang lain. Bapak Ibu Saudara, ternyata beliau menceritakan ada seorang bernama Pendeta Satria Nugraha yang memberikan support dan dukungan kepada apa yang dikatakan oleh Bapak Henry Tandianta, bahwa apa yang dilakukan oleh pastor jalanan itu adalah tipu-tipu kesembuhan ilahi yang berkedok, comot-comot pakai nama Yesus. Tapi perlu menjadi catatan bagi kita, ternyata Pendeta Satria Nugraha ini pernah punya pengalaman ikut-ikutan berguru. Salah satunya adalah ilmu hipnotis. Jadi yang Bapak Henry Tandianta ceritakan tentang Pendeta Satria Nugraha ini ikut-ikutan berguru ilmu hipnotis. Dari sini saja sebetulnya sudah mulai terlihat dengan sangat jelas perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Pendeta Satria Nugraha dan sekaligus 100% diaminkan oleh Bapak Henry Tandianta, itu tidak pernah dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon tidak pernah, sepanjang yang saya dengar, saya perhatikan, saya lihat dan saksikan, beliau dulu berguru ilmu hipnotis supaya nanti bisa menyihir atau menghipnotis orang lain dengan nama Yesus atau di dalam nama Yesus atau atas nama Yesus. Jadi kalau saya melihat ada keanehan yang terjadi di sini. Salah satu motto dari Bapak Henry Tandianta, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Alkitab menjawab Alkitab. Tapi dalam konteks ini, pengalaman seseorang menjadi sebuah keputusan, kesimpulan, konklusi bagi Bapak Henry Tan untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu 100% salah, 100% palsu, 100% bukan dari Tuhan, tetapi dari Beelzebul dan dari iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Henry Tandianta ini selalu ngotot mengatakan kalau cara tepuk begini itu cara hipnotis. Jadi beliau ini mempermasalahkan kulit, bukan substansi. Ibarat contoh ini, Bapak Henry Tan ini menerima kado ulang tahun. Beliau menyibukkan, mempersoalkan bungkus kadonya.
tapi tidak menikmati isi dari kado yang diberikan kepadanya. Ini contoh praktisnya. Saya pikir kita terlalu picik dan dangkal dalam berpikir kalau kita hanya sibuk dengan bungkus kado dan kita lupa dengan isi, substansi, dan inti daripada kado itu sendiri. Artinya apa? Kenapa harus mempersoalkan cara? Pernah nggak Yesus mengajarkan dengan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus akan terjadi kesembuhan, roh jahat keluar? Gak pernah Yesus mengajarkan seperti itu. Tapi memang itu yang terjadi. Cara dari Tuhan itu, cara dari Roh Kudus itu begitu kreatif, tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan manusia. Yang penting intinya jangan dalam nama setan, jangan dalam nama iblis, jangan dalam nama Beelzebul, tapi in Jesus name. Dan itu lahir dari sebuah relasi, hubungan, pengorbanan, bayar harga, di mana Pastor Andi Simon telah membayar harga dari jam 1 sampai jam 3 sebelum tenar populer menjadi fenomenal, terkenal seperti sekarang ini. Ini Bapak Henry Tan tidak pernah menggalinya. Siapa sih Pastor Andi Simon ini? Apa yang dia lakukan? Apa latar belakangnya? Dan seterusnya. Tidak pernah berpikir seperti itu. Hanya cuap-cuap-cuap, menyebarkan fitnah dan seterusnya. Ini ngeri ini kawan yang satu ini. Makin hari makin dikasih masukan, makin gelunjak. Jadi dipermasalahkan caranya. Yang digali dan dieksplorasi itu bukan isinya. Kenapa kita mempersoalkan cara? Kalau kita mempersoalkan cara, ada banyak hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Contoh, mohon maaf ini, dilarang kencing di pinggir jalan, ada nggak tertulis? Nggak ada tertulis. Apakah dengan demikian karena tidak tertulis jadi boleh? Kan tidak. Bahkan yang seringkali diperdebatkan oleh banyak orang Kristen, khususnya yang masih terikat dengan rokok. Pak Pendeta, tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab ada ayat yang mengatakan dilarang merokok. Ini pembenaran diri. Akhirnya pendeta balik bertanya, mengikuti pola pikir daripada yang bertanya. Tunjukkan juga kepada saya di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan silahkan merokok. Tidak ada. Ini perdebatan-perdebatan kusir. Tapi kalau masuk kepada substansi, coba lihat kemasan dari rokok itu. Apakah ada yang membawa kesehatan di sana? Pohon itu dikenal baik dari buahnya. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Henry Tandianta ini mempersoalkan cara. Tangannya digoyang-goyang, ditepuk-tepuk. Saudara, hipnotis itu orang dalam posisi yang tidak siap. Mungkin sedang berangan-angan, sedang memikirkan sesuatu, sedang konsentrasi untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ditepuk. Tidak pernah orang yang dihipnotis. Oh, aku percaya aku akan dihipnotis sebentar lagi. Aku percaya aku akan disihir sebentar lagi. Tidak ada seperti itu. Tapi tiba-tiba dihipnotis begitu. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Henry Tandianta, termasuk kepada orang-orang yang sealiran dengan dia. Orang-orang yang datang ke pelayanan Pastor Andi Simon itu bukan karena dihipnotis, bukan karena disihir. Mereka datang karena mereka telah melihat karya, kuasa, demonstrasi, mujizat in Jesus name. Maka yang datang itu bukan hanya orang-orang Kristen, ada juga dari orang berkeyakinan lain. Kalau Bapak Henry Tan tidak percaya, saksikan saja videonya. Banyak di sana. Dari pakaiannya aja bisa kita melihat siapa yang datang. Dan bukan hanya itu, ada dari pejabat yang datang. Ada dari orang-orang yang bergelar doktor yang datang. Sarjana yang datang. Dari berbagai kalangan, dari pendidikan terendah sampai tertinggi, ada yang datang. Dari jabatan rendah sampai jabatan tinggi, datang ke sana. Orang-orang pintar, orang-orang bijak. Tidak mungkin semudah itu dibodohi dan dibohongi oleh Pastor Andi Simon. Bahkan ada nanti di sini dikatakan oleh Bapak Henry Tan, kalau pastor jalanan palsu pakai cara hipnotis, tipu-tipu dan juga sihir ada di daerah saya atau di kota saya, maka saya sudah laporkan ke polisi supaya ditangkap. Bapak Henry Tan, saya mau kasih tahu kepada Anda, Pak, justru Bapak polisi di mana keluarganya dalam keadaan sakit
melalui call, dihubungkan, didoakan, dan mereka mengalami lawatan pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Bapak polisi datang, minta tolong untuk didoakan. Bagaimana mungkin mau ditangkap oleh polisi? Aneh-aneh aja ini orang. Kalau menurut saya, ini Bapak Henry Tan ini karena tidak pernah punya pengalaman pelayanan mujizat, sehingga beliau hanya memakai pikiran liarnya untuk menilai apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan orang seperti ini biasanya tidak berbuah. Hanya nyinyir, sibuk mengurusi orang lain, mencampuri urusan orang lain. Tidak pernah introspeksi, evaluasi kepada diri sendiri. Tuhan, apa yang sudah kuperbuat? Kenapa aku ini modelnya begini? Kenapa saya ini begini-begini saja? Jadi perlu, apalagi ini tahun baru, Bapak Henry Tan, mari kita introspeksi, evaluasi diri. Jangan kita sibuk ngurusin orang lain. Jangan kita sibuk dengan kata-kata yang bombastis, ngerocos terus, asbun asal bunyi, hari-hari omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Jangan, Bapak Henry Tan. Orang yang sudah berkarya sedemikian rupa dalam ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dan sebelumnya sudah bayar harga, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Membangun relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, menjadi pemuji penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, menjadi pemuji penyembah Yesus, menjadi pemuji penyembah Roh Kudus. Memang ini menjadi titik tolak akar persoalan prinsip doktrin ajaran yang dibangun oleh Bapak Henry Tan Dianta ini, karena tidak mengakui lagi Tritunggal, tidak mengakui lagi eksistensi Bapa, tidak mengakui lagi eksistensi Roh Kudus. Semuanya sudah larut include menjadi Yesus satu-satunya Allah yang benar. Padahal saya mau kasih tahu, Yesus tidak mungkin ada tanpa Bapa, karena pokok diri dari yang ilahi itu adalah Allah yang disapa dengan Bapa. Kalau Bapa tidak ada, maka tidak mungkin ada firman. Kalau Bapa tidak ada, tidak mungkin ada Roh. Tapi Bapa, firman, dan Roh sudah ada sejak kekal, tidak dicipta eksistensi daripada Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi pokok diri Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, saya bacakan dulu untuk kita. Demikian bunyinya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saya mau kasih tahu, tolong Bapak Henry Tan buka hati dan pikiranmu kawan untuk mengerti dan memahami ayat ini. Jangan lupa, 1 Korintus ini ditulis setelah Yesus tentunya sudah naik ke sorga, karena yang menuliskannya adalah Rasul Paulus. Di sini dikatakan dengan jelas, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapak Henry Tan Dianta ini mengakui kerasulan Paulus. Memang langsung dipilih oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Tapi Bapak Henry Tan Dianta ini juga tidak mengakui apa yang ditulis oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Yesus sudah naik ke surga, tapi eksistensi Bapa masih ada. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Engkau di situ, Yohanes 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang Engkau di situ adalah Bapa. Yesus mengakui bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar. Mungkin nanti Bapak Pendeta akan berkata, oh waktu itu Pak Pendeta Yesus masih di dunia. Bagaimana kita menjelaskan tentang firman Tuhan yang mengatakan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ke 3.
Bagaimana kita menjelaskan tentang pernyataan Paulus ini? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya meskipun Yesus telah naik ke surga, eksistensi keberadaan Bapa itu masih ada. Kenapa Bapak Henry Tan mengeksekusi dan meniadakan eksistensi Bapa? Hebat banget, berani banget. Bahkan Roh Kudus itu di dalam kitab Ibrani dikatakan roh yang kekal. Kalau roh yang kekal tidak mungkin berubah, tidak mungkin eksistensinya jadi tidak ada. Jadi baik Bapa, Firman, dan Roh itu ada sejak kekal dan akan terus ada selama-lamanya tanpa batas. Dari sinilah titik tolak perbedaan-perbedaan doktrin yang dibangun oleh Bapak Henry Tan dibanding dengan pengertian pemahaman dari gereja pada umumnya. Jadi memang nyeleneh. Jadi berdebat dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Saya pun kalau ditantang berdebat oleh orang ini, bukan karena saya tidak siap memberikan argumentasi, tidak, tapi sia-sia. Saya lebih bagus memberikan respon dan tanggapan seperti ini, bukan karena tidak punya nyali, tidak, tapi saya tahu bahwa beliau ini sudah berkutat, terpatri, bahkan beliau sudah memberikan tuduhan, ada gereja kambing, ada gereja domba. Orang-orang seperti ini ngapain diladeni secara langsung? Saya berikan tanggapan ini bukan secara khusus hanya kepada Bapak Henry Tan, tidak, kepada orang-orang Kristen. Barangkali ada yang gundah gulana, barangkali ada yang sedang berpikir-pikir mana dong yang benar, kita meluruskan, itu tujuannya. Bukan sekedar kalah menang. Kalau orang suka ngotot, ya nggak mungkin kita meladeni orang seperti itu. Kita nanti menjadi orang bodoh. Janganlah kau berkawan dengan orang bodoh, supaya kau jangan bodoh. Tapi saya memberikan tanggapan ini, saya tidak mau ada orang-orang Kristen yang disesatkan dengan pengajaran nyeleneh, ngawur, sesat, salah, menyimpang seperti ini. Itu maksud dan tujuannya. Nantikan bagian yang kedua, supaya tidak terlalu panjang pembahasan ini, dan kualitasnya, bobotnya lebih seru lagi di bagian kedua daripada yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.